Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi yang berarti mempersatukan atau menggabungkan, dan nasional yang berarti kebangsaan atau kenegaraan. Pengertian integrasi nasional menurut Myron Weiner 1971. Integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. B. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. C. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai inspirasi dan nilai kelompok elit dan massa. D. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara ketertiban sosial. E. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Jenis-jenis integrasi nasional. 1. Integrasi bangsa. 2. Integrasi wilayah. 3. Integrasi nilai. 4. Integrasi elit massa. 5. Integrasi tingkah laku. Faktor-faktor di dalam integrasi nasional. Yang pertama, ada faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu adanya rasa senasib dan perjuangan di dalam sejarah. Yang kedua, adanya ideologi negara yaitu Pancasila, adanya semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang terakhir, adanya rasa cinta tanah air Indonesia. Yang kedua, ada faktor penghambat integrasi nasional. A. Kurangnya rasa toleransi antar golongan, rasa egois, dan apatisme yang tinggi. B. Kurangnya kesadaran bersama terhadap ancaman dari luar. C. Adanya ketidakpuasan terhadap pembangunan nasional. D. Primordialisme yang masih tinggi di masyarakat. E. Arus globalisasi yang semakin kencang. Ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama ada dari aspek kehidupan sosial. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. 2. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang terakhir, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. 1. Ancaman di bidang militer. Kekuatan senjata dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan, sabotase, spionase, dan ancaman laut dan udara. Invasi atau agresi, contohnya agresi yang berskala besar dan menggunakan militer bersenjata untuk menguasai negara lain. Pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia antara lain DITII, PRRI, G30 SPKI. Spionase adalah agen yang mencari mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Gangguan keamanan laut dan udara contohnya adalah pembajakan, perompakan, penyelundupan, dan lain-lainnya. Ancaman di bidang non-militer. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Secara umum Indonesia menolak paham komunis dan Zionis. Akibatnya saat ini masyarakat Indonesia cenderung mengarah kepada kehidupan liberal. Paham
ini juga didukung oleh negara di seluruh dunia. Era globalisasi dapat mempengaruhi pikiran masyarakat untuk tertarik pada suatu ideologi, karena itu harus proaktif dalam menyaring dampak negatif globalisasi. 2. Ancaman bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri berupa penggunaan kekuatan massa, demonstrasi, dan separatisme. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkatan resiko yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, ancaman bidang politik. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar, seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, hingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara. Maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap suatu nilai hidup tertinggi. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. 5. Semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. 6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman seperti suku, agama, ras, dan budaya karena kita berasal dari masyarakat heterogen. 2. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 3. Menggunakan, menjaga, serta ikut merawat fasilitas umum yang ada. 4. Berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan masyarakat atau pemerintah. Ikut mendukung program yang dicanangkan pemerintah, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, ikut serta dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan keamanan bangsa.